Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu, dalam lindungannya. Amin. Episode 85, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Saat ini mereka benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi, tetapi memikirkan perilaku mereka sebelumnya, bahkan Desta pun merasa sedikit malu, mereka semua terdiam. Bung, kali ini kamu hanya beruntung, lain kali kita akan bermain lagi. Ujar Sugiarto sambil menatap Rahman Wijaya dengan mencibir. Oke, tetapi lain kali kalian harus menyiapkan lebih banyak uang. Lain kali aku ingin bertaruh 20 triliun. Ujar Rahman dengan tersenyum mengejek. Wow, mendengar perkataan Rahman, Sugiarto dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Ia langsung meminta pengacara menyerahkan kontraknya, 20 triliun sekali bermain. Astagfirullah, oh Tuhan, bahkan jika semua aset keluarga Lebangnya ditukar dengan uang, itu juga hanya cukup bertaruh sekali saja dengan Rahman Wijaya. Setelah kontrak diserahkan, Rahman Wijaya bersiap untuk pergi. Meskipun dia tidak memiliki waktu untuk mengelola saluran batu asli di kedua daerah, tetapi dia bisa menempatkan Messi dan yang lainnya keluar dari pasukan bawah tanah ke permukaan hanya dalam satu gerakan. Iya, dia bermaksud memberikan kontrak besar batu asli di kedua daerah itu untuk diolah oleh Messi, sehingga Messi dan yang lainnya bisa menuju ke jalan yang terbaik. Rahman, Kak Rahman, tunggu sebentar. Melihat Rahman Wijaya ingin pergi, Desta bergegas mengejarnya. Rahman Wijaya mengangkat alisnya, berhenti dan melihat ke Desta. Jadi begini, bisakah kamu menjual saluran batu asli di kota Yusoda di tanganmu kepadaku? Ujar Desta dengan tersenyum meringis. Maaf, aku tidak bermaksud menjualnya, kata Rahman dengan tersenyum ringan. Desta merasa sedikit malu. Jika dia tidak mendapatkan kontrak saluran itu untuk dibawa pulang, saat dia pulang dia pasti akan dimarahi habis-habisan. Aku bisa memberikan 2 triliun, tidak, 3 triliun untuk membeli kontrak di tanganmu. Ujar Desta dengan tulus. Saluran batu asli di kota Yusoda saja, dengan harga 3 triliun, itu sudah merupakan harga yang wajar. Desta merasa kalau Rahman seharusnya akan tertarik. Rahman hanya tersenyum, ia berbalik dan berjalan pergi. Kak Rahman, teriak Desta. Rahma tidak bermaksud untuk menoleh. Kak Rahman, kita semua adalah orang kota Yusoda. Kamu tidak akan bisa memakan kue sebesar itu sendirian. Mengapa tidak membiarkan kita untuk mengolahnya bersama? Aditya juga menyusul dan berkata. Rahman menoleh dan melihat Aditya, lalu ia melirik para pengusaha perhiasan sejenak, dan berkata dengan mengejek, sepertinya kalian sendiri yang mengatakan bahwa aku bukan orang kota Yusoda, kata kalian. Apakah sebelumnya telingaku bermasalah? Setelah dibaikan kata mereka oleh Rahman, semua orang langsung menundukkan kepala karena malu. Mereka menyesal. Jika tahu sejak awal bahwa Rahman begitu hebat, bahkan jika Rahman mengatakan bahwa dia bukan orang kota Yusoda, mereka takutnya juga akan membelakangi hati nurani mereka dan mengatakan bahwa dia adalah orang kota Yusoda. Melihat Rahman yang pergi tanpa ragu, meskipun semua orang merasa sangat tidak senang, tetapi tidak ada yang berani membuat masalah. Ini karena salah mereka sendiri, mengatakan kalau Rahman bukan dari kota Yusoda. Bagaimanapun, kelak batu asli mereka akan diimpor ke tempat Rahman. Menyinggung Rahman, sama saja dengan tidak menginginkan uang. Sebaliknya, pada saat ini, sebagian besar pengusaha perhiasan sedang berpikir tentang bagaimana cara berhubungan baik dengan Rahman. Hanya Desta yang menyipitkan matanya, ekspresi wajahnya sangat tidak enak dipandang. Aku ingin melihat, apakah kamu memiliki kemampuan untuk memakan saluran batu asli di kedua daerah itu? Desta mendengus di dalam hatinya, dia percaya bahwa keluarga Lebang pasti tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, dia dapat bekerja sama dengan keluarga Lebang dan membuat Rahman menyerahkan kedua kontrak itu dengan patuh. Di samping itu setelah Ruben pulang, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Dalam perjalanan pulang, ia juga memeriksa rincian kondisi Muhammad Rizal generasi kedua keluarga Andreas. Ada sebuah legenda tentangnya, semuanya mengatainya orang yang tidak berguna, tidak ada komentar yang positif satu pun tentangnya. Ekspresi wajah Lisa sedikit tidak enak dipandang,
dia menyinggung Muhammad Rizal, itu sama saja dengan langsung melakukan tindakan cari mati. Dia juga sangat khawatir karena Rahman memukul Muhammad Rizal akan memengaruhi keluarga mereka. Ayah, Lisa, ada apa dengan kalian? Kenapa wajah kalian begitu tidak enak dipandang? Oh iya, bukankah Rahman bersama kalian? Apakah dia sudah kembali? Luna yang datang untuk menjemput Agnes dan belum kembali melihat keanehan mereka, dia bertanya dengan penasaran. Ruben merasa bingung, dia sedang meragu apakah mau memberitahu putrinya tentang hal itu atau tidak. Kakak, ada masalah besar yang terjadi, ujar Lisa tanpa banyak berpikir. Ah, apa yang terjadi? Luna terkejut, dan Rina Pratama menatap Lisa dengan ekspresi terkejut. Kakak ipar, dia membuat masalah, ujar Lisa dengan ketakutan. Luna terkejut, Rina Pratama mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi dengan kakak iparmu? Dia menamparkan Rizal 2 kali di depan umum. Kali ini, bukan saja dia akan mati, itu juga berkemungkinan besar akan mempengaruhi keluarga kita, ujar Lisa dengan sedih. Siapa Muhammad Rizal? Meskipun Muhammad Rizal adalah generasi kedua keluarga Andreas yang terkenal akan keganasannya, tetapi beberapa orang yang sudah berumur tidak mengenalnya. Rina Pratama juga tidak terkecuali. Generasi kedua dari keluarga Andreas di distrik Yusoda bagian utara, orang yang pernah menyinggung perasaannya, jika bukan kakinya yang patah, maka tangannya yang akan dipatahkan. Selain itu dengar-dengar ketiadaan keluarga Iwan sebelumnya adalah karena keluarga Iwan telah menyinggung Muhammad Rizal, kemudian keluarganya langsung dibuat berantakan oleh keluarga Andreas. Dino Iwan juga dibunuh oleh orang yang dikirim oleh keluarga Andreas, ujar Lisa. Apakah maksudmu Dino Iwan pemilik produk roti yang terkenal beberapa tahun yang lalu? Rina Pratama bertanya dengan kaget. Iya, kali ini aku juga salah, dia membantuku menghasilkan uang. Aku seharusnya menyuruhnya pulang, semua karena aku masih ingin dia membantuku menghasilkan lebih banyak uang, ujar Ruben dengan menyesal. Wajah Rina langsung memucat. Sejujurnya, dia tidak mempedulikan Rahman hidup atau mati, yang ia khawatir adalah apakah insiden ini akan mempengaruhi keluarga mereka atau tidak. Jika keluarganya dibenci oleh keluarga Andreas, konsekuensinya sulit dibayangkan. Orang tidak berguna ini selalu membuat orang gelisah. Bukan hanya dia akan mati, dia juga akan membebani keluarga kita. Luna, jangan ragu lagi, orang yang tidak berguna dan suka mencari masalah itu, ceraikan saja dia, berdasarkan keadaanmu, bahkan jika kamu membawa putrimu, cari lagi seorang suami, itu pasti akan 100 kali lebih baik daripadanya, ujar Rina Pratama dengan marah. Pada saat ini Luna juga sudah kebingungan. Sebelumnya Rahman juga memukul tuan muda keluarga Andreas, Bara Andreas. Sekarang dia memukuli generasi kedua keluarga Andreas lagi. Bisa dibayangkan, akan semarah apa keluarga Andreas saat ini. Mereka pasti ingin mengembalikan martabat mereka. Dia mengabaikan Rina Pratama, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Rahman. Segera panggilannya terhubung, Luna dengan khawatir langsung bertanya, halo, di mana kamu sekarang? Dalam perjalanan pulang. Datang dan jemput aku di rumah ayah. Aku tidak mau menyetir hari ini, ujar Luna dengan menekan rasa khawatir di hatinya. Oke, aku akan tiba di sana sekitar 10 menitan. Luna menutup teleponnya, teringat akan apa yang dikatakan Lisa, hatinya semakin sulit untuk tenang. Luna, untuk apa kamu memanggilnya ke sini? Apakah kamu merasa keluarga kita matinya terlalu lambat? Ujar Rina dengan marah. Bu, aku hanya memintanya untuk datang menjemputku, aku tidak akan menyuruhnya masuk. Luna menghela napas dan berkata dengan sedikit sedih. Sudah di saat seperti ini, mereka bukannya memikirkan cara untuk membantu Rahman, malah khawatir Rahman akan masuk ke rumah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Rahman sebelumnya tidak suka datang ke sini. Karena tidak hanya tidak bisa mendapatkan rasa hormat, ia juga tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Keluarga seperti itu, jangankan Rahman, kadang-kadang bahkan dia pun tidak ingin datang. Apa? Mengapa tidak boleh menyuruhnya pulang? Bahkan jika dia melakukan kesalahan, itu juga karena aku. Meskipun Ruben merasa takut, tetapi dia membantu Rahman untuk berbicara. Karena kamu. Apakah kamu yang menyinggung Muhammad Rizal? Wajah Rina Pratama menjadi pucat. Jika benar suaminya lah yang telah mencari masalah, maka keluarganya benar-benar gawat. Bu, jadi begini, sebelumnya kakak ipar membantu ayah mendapatkan lukisan asli Younus. Gambar kuno karya Younus,
Itu dibeli oleh tuan muda keluarga Destanet, seharga 80 miliar di tempat, kemudian kakak iparnya langsung menjadi terkenal seketika. Setelah beberapa saat, Muhammad Rizal meminta kakak ipar untuk membantunya mengidentifikasi batu asli. Dia bilang akan memberi kakak ipar 50 miliar komisi, tetapi dia ditolak oleh kakak ipar, kemudian dia membuat Muhammad Rizal marah. Kemudian, ketika ia pergi ke konferensi judi batu, kakak ipar tidak mengatakan apa-apa, ia langsung menamparkan Muhammad Rizal dengan 2 tamparan. Waktu itu dia langsung membuat kami ketakutan setengah mati, kemudian aku menarik ayah untuk pulang. Lisa mengatakan proses kejadiannya secara garis rinci. Kalian untung 80 miliar. Mana uangnya? Begitu Rina Pratama mendengar uang, dia melupakan masalahnya untuk sementara waktu. Bersambung.